waktunya ya. Mungkin kita bisa mulai saja. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut bergabung di sharing session pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Hansen Feryandi, akan memoderasi kegiatan kita pada malam hari ini. Juga teman-teman saya minta responnya sampurasun teman-teman. Boleh direspon di kolom chat. Rampes. Waduh, mantap. Oke. Waduh. Oke, iya Rampes. Siap. Baiklah, kalau gitu waktu dan layar saya persilakan untuk Kang Wildan Hakim. Silakan, mangga. Oke, terima kasih Kang. Iya, terima kasih teman-teman semua udah hadir di sharing session kita malam ini gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Iya, ini kan kita sharing session ya formatnya, jadi nggak usah serius-serius banget. Teman-teman kalau mau nanya atau mau ngasih pendapat atau saran atau masukan atau gimana, boleh aja tuh. Misal saya lagi presentasi, saya lagi ngobrol gitu, ngomong, terus dari teman-teman mau ngasih pendapat nih, harusnya begini Kang, atau mau nanya, itu boleh banget kayak gitu. Nah, oke, kita mulai aja. Di sini saya akan bahas mockup interview dan membangun profil. Nah, jadi hari ini tuh nggak cuma mockup interviewnya aja, tapi juga membangun profil. Profilnya itu lebih ke digital profile gitu ya. Jadi untuk digital presence, supaya teman-teman itu bisa diketahui keberadaannya oleh HR atau user atau recruiter di luar sana gitu. Oke, kita mulai aja. Yang pertama, ini ada outline-nya hari ini. Pertama itu ada tentukan karir yang diinginkan oleh teman-teman, entah itu pengen kerja di teknologi, terus pengen jadi front end lah, back end lah, atau mungkin UI UX designer atau gimana, itu ditentukan. Yang kedua itu ada bangun CV dulu. Yang ketiga ada bangun portofolio. Yang keempat itu ada wawancara komunikasi. Nah, ini ada tipsnya lumayan banyak di sini. Terus yang terakhir itu ada tips job hunting. Nah, ini nanti saya kasih tips-tips sedikit gimana sih kita nyari loker di LinkedIn ya. Karena kan kita udah bikin CV, bikin portofolio, terus udah belajar wawancara sama komunikasi, tapi pas nyari lokernya nih kayak gimana gitu kan. Otomatis kita harus nyari loker juga supaya ketiga ini bisa terpakai gitu. Oke, lanjut. Yang pertama itu kita nyari karir dulu nih. Karir yang diinginkan tuh seperti apa sih? Yang jelas itu kembali lagi ke teman-teman semua. Tapi poin intinya adalah kita tuh nyari passion, nyari kesukaan kita atau kita sukanya di bidang apa sih gitu. Nah, kita dari sekedar suka aja, terus kita dalami tuh ke dalamnya. Kita pengen kita seriusin gitu. Dari situ kan akan membentuk satu kebiasaan juga, akan membentuk satu passion juga akhirnya. Nah, di situ dari situ kita bisa seriusin, kita bisa cari uang dari passion kita atau cari uang dari apa yang kita sukai gitu. Dan satu-satunya cara yaitu kita explore. Explore-nya mungkin bisa, kalau saya sendiri bisa kita belajar dulu nih, belajar di front end lah atau back end, atau mungkin belajar desain kalau mau ke UI UX gitu kan, atau mungkin belajar digital marketing atau belajar yang lain, itu nggak apa-apa. Tapi dari belajar itu didalami atau dipahami, diseriusin gitu sampai akhirnya kita itu bisa menghasilkan uang dari itu semua gitu. Dan setelah kita belajar, setelah kita nonton tutorial, mungkin kita bikin project-project dummy. Nah, kita bisa menghasilkan uang atau kita bisa pakai itu semua untuk nyari pekerjaan gitu. Oke, lanjut lagi. Yang kedua itu kita bangun CV nih. Nah, yang paling penting itu kita nulis dulu nih posisi yang diinginkan di CV itu apa. Misalnya kita pengen jadi front end, misalnya kita tulis di atas tuh kan dari nama, terus di bawahnya ada front end developer misalnya gitu. Terus skill yang dikuasain juga harus ada tuh di CV. Ya, nah itu contoh gampangnya kayak saya bisa pakai framework React.js atau Next.js atau Vue dan lain sebagainya, itu tulis di situ. Karena itu juga akan mendeskripsikan atau menjelaskan kita. Nah, terus juga ada skill atau kemampuan dasar nih, dan itu nggak perlu dituliskan. Contoh kayak misalnya kalau saya pribadi nggak usah nulis kayak saya tuh bisa pakai Microsoft Office gitu. Nah, kayaknya itu Office itu udah jadi salah satu dasar atau kemampuan dasar yang harus dikuasai gitu ya di tahun 2023 dan seterusnya. Itu kayaknya
benar-benar satu hal yang harus dikuasai oleh siapapun itu gitu kalau menurut saya ya. Terus juga kalau misalnya, contohnya kayak jadi developer, nah otomatis kan harus menguasai HTML nih, HTML, CSS, dan JavaScript-nya itu juga harus dikuasai. Jadi itu kayak satu hal dasar yang sebetulnya nggak perlu banget ditulis gitu. Tapi ditulisnya, lebih ke hal-hal yang kita kuasai, kayak contoh pakai framework apa, gitu. Lanjut lagi, di CV itu sendiri, kita misalnya nulis nih, eee usahakan kita yang kita tulis di CV itu satu hal yang umum, yang general, yang bisa dipahami oleh, banyak orang gitu. Soalnya kan misalnya kita nulis terlalu teknis nih, terus, katakanlah ada HR yang baca dan HR itu nggak ngerti tuh, apa sih, si teknis-teknis itu apa sih gitu kan. Nah, bagusnya adalah CV-nya itu ditulis yang sederhana, tapi juga, tetap ngena gitu ke intinya tuh apa. Nah, ditulis supaya, orang-orang awam, kadang yang HR-HR yang nggak paham soal teknis, itu tetap bisa ngerti, "Oh, kamu itu tuh, pengen posisi seperti apa, pengen posisi apa, terus, kamu juga punya kemampuan apa." Nah, itu akan lebih baik ketimbang, satu hal teknisnya ditulis terlalu lengkap dan akhirnya bikin, yang baca bingung juga gitu kan. "Itu apa tuh?" Gitu kan. Kurang lebih kayak gitu. Lanjut lagi, nah di sini ada contoh nih, misalnya kalau kita nulis di CV, kita nulis aja pakai bahasa yang sederhana sama mudah dimengerti seperti yang saya bilang tadi, sama, tulis aja pencapaian atau achievement di tempat itu gitu. Kayak contohnya kayak gini, terlibat dalam pengerjaan website suatu perusahaan dengan menggunakan teknologi apa, tulis aja teknologinya kayak ringkas misalnya, pakai React.js lah atau pakai, Next.js atau gimana, untuk menjual produk perusahaan dengan dampak yang dihasilkan adalah, targetnya melebihi target penjualan per bulan. Nah, itu kan lebih yang sederhana, ada targetnya, ada achievement-nya, terus juga mudah dimengerti, gitu. Nah, bandingin sama yang kayak gini nih. Nah, terlibat dalam pembuatan website perusahaan dengan teknologi apa, terus terlibat juga untuk refactor service, terus optimasi ini, terus mengurangi jam idle. Nah, itu satu hal yang terlalu teknis gitu. Itu kalau menurut saya kayaknya, akan lebih dimengerti oleh user-nya ketimbang oleh HR-nya. Kalau HR itu kayaknya nggak terlalu paham kayak gini-gini ya. Jadi lebih, baik ini tuh, boleh ditulis, tapi kalau menurut saya nggak usah deh gitu kan, ini terlalu terlalu teknis dan terlalu dalam, gitu. Karena step pertama kita, apply perusahaan atau apply pekerjaan kemana pun itu pasti screening dulu CV-nya gitu kan. Dan kalau terlalu ribet kayak gini kayaknya juga, HR nih nggak mengerti nih, ini apa sih, maksudnya gitu. Mending yang ringkas, yang sederhana, tapi tetap, ngena juga ke dalamnya gitu. Lanjut lagi, terus bangun portofolio nih, portofolio itu bisa apapun, bisa aja website, mungkin PDF juga, atau presentasi, atau artikel yang kita tulis di Medium, di Twitter, itu bisa jadi portofolio. Teman saya tuh ada, dia bikin, website portofolio di Notion. Ada juga yang dia jago nulis di Medium, itu jadi portofolio dia. Terus kalau paling umum itu biasanya website kan ya. Nah itu, terus, kalau portofolio berkaitan dengan portofolio, misalnya nih, kita ada terlibat di project apa, di perusahaan mana, atau klien. Nah, itu bagusnya kita diskusiin dulu tuh sama kliennya. Boleh nggak sih portofolio itu, kita cantumin, jadi portofolio kita, gitu kan. Karena kadang ada yang membolehkan, juga ada yang nggak boleh. Atau ada yang membolehkan tapi dengan, limitasi gitu, dibatasi, nggak boleh terlalu detail lah, nggak boleh terlalu gimana. Bolehnya cuma brief-nya aja sedikit, gitu. Itu untuk membangun portofolio. Nah, kita lanjut lagi nih, wawancara sama komunikasi. Nah, di wawancara ini saya pernah beberapa kali mewawancara kandidat-kandidat ya. Itu, mereka itu sebenarnya punya skill ya, punya apa ya, kemampuannya gitu ya. Tapi pas, di saat mereka diwawancara, saat hari wawancaranya, itu mereka agak bingung untuk nyampein atau agak kesulitan untuk nyampein gitu kan. Karena mungkin, apa ya, kayak mereka itu nervous gitu ya, deg-degan atau, takut atau lain sebagainya. Nah, akhirnya, skill dan kemampuan yang tadi yang mereka miliki itu tidak terkomunikasikan dengan baik. Akhirnya malah jadinya apa ya, bisa dibilang, sebenarnya dia bisa, tapi karena tidak terkomunikasikan dengan baik,
akhirnya dinilai, oh nggak bisa nih kandidat atau kandidatnya malah jelek. Nah itu satu hal yang perlu diperbaiki untuk memperbaiki kemampuan komunikasi supaya HR atau user itu bisa yakin, oh iya nih kandidat yang tepat untuk perusahaan kita atau untuk posisi ini tuh teman-teman semua gitu. Nah lanjut nih, saya biasa saya share sedikit template yang bisa saya pakai itu kan. Saya pakai biasanya ini kayak untuk perkenalan diri gitu kan, perkenalan diri di awal banget tuh ya kan. Nah biasanya kalau HR itu nanya, coba dong perkenalkan diri kamu atau boleh dong ini share pengalaman kamu kayak gitu kan ya. Nah ini ada sedikit template, ini teman-teman bisa pakai, bisa juga enggak gitu kan. Ini nggak harus terpaku sama yang ini. Yang pertama itu jelas ucapin terima kasih dulu udah ke HR atau ke usernya, kita udah diajak wawancara. Terus perkenalin nama kita siapa, terus posisi yang diinginkan. Jadi contohnya ya, saya Wildan Hakim, nah seorang front-end developer di nama perusahaannya. Nah, ingin mencari kesempatan baru di nama perusahaannya. Ini untuk kalau misalnya mau pindah nih dari kantor sekarang mau pindah ke tempat yang baru, misalnya gitu. Nah, saya lulusan dari prodi apa, jurusan apa, terus universitasnya apa. Saya memiliki pengalaman berapa tahun nih, misalnya kita kan 3 tahun lah atau 4 tahun gitu. Terus saya memiliki kemampuan yang sesuai untuk posisi yang ditawarkan. Di antaranya sebutin aja kemampuannya, misalnya saya bisa pakai framework React.js, bisa pakai framework Vue, bisa integrasi API, bisa bikin reusable component gitu kan. Nah, itu biasanya front-end kayak gitu tuh. Nah, lanjut lagi ini kan untuk yang udah punya pengalaman gitu ya. Nah, gimana kalau untuk yang fresh graduate nih, baru banget lulus. Nah, ini ada nih saya juga ngasih template sedikit. Ya, seperti biasa kita di awal bilang terima kasih dulu ke HR atau usernya untuk kasih kesempatan kita wawancara, terus perkenalkan nama kalian, terus kalian bilang saya seorang fresh graduate dari prodi atau jurusan apa, terus universitas mana, lulusannya juga tahun berapa, terus mungkin sebutin IPK juga boleh. Saya tertarik dengan posisi yang ditawarkan oleh perusahaan itu apa, misalnya posisinya front end atau back end atau desain gitu kan, atau Android developer gitu di perusahaan mana. Nah, selebihnya sama, saya punya kemampuan yang sesuai untuk posisi yang ditawarkan, diantaranya sebutin kemampuannya apa-apa aja, gitu. Nah, biasanya dari setelah perkenalan ini, HR atau user itu tuh bakal nanya lebih lanjut tuh, biasanya terkait entah itu pengalaman lah, entah itu waktu di kampus ada pengalaman magang atau apalah, atau apa aja sih yang dipelajari di kampus, kayak gitu untuk fresh graduate. Kalau untuk yang udah berpengalaman mungkin bakal ditanyain di kantor sebelumnya itu pengalamannya apa aja atau apa yang dikerjakan di kantor sebelumnya gitu. Oke, kita lanjut lagi sedikit. Nah, ini ada tips untuk nego gaji nih. Biasanya kalau fresh graduate itu kayaknya bingung ya gimana sih nego-nego gaji itu kayak gimana nih. Nah, yang pertama itu kita jangan nanyain dulu nih. Jangan nanya kayak nembak ke HR-nya, Pak, Bu, ini gaji yang ditawarin berapa? Nah, jangan kayak gitu, tapi tunggu aja sampai HR-nya yang mulai pembahasannya dulu gitu. Jadi biasanya HR itu bakal nanya ini ekspektasi gajinya itu berapa, expected salary-nya itu yang kita harapkan tuh berapa. Nah, yang kedua itu riset di Glassdoor. Ada namanya satu tempat itu namanya Glassdoor, nanti saya contohin ya. Di situ kita bisa nyari nih posisi-posisi yang kita inginkan, itu ada range gajinya dari yang terendah berapa, tertinggi berapa gitu kan. Dari situ kita bisa pakai acuan itu. Yang ketiga, disesuaikan dengan kebutuhan bulanan. Setiap orang pasti beda-beda kan ya kebutuhannya, entah itu ada yang kebutuhannya lebih besar atau lebih kecil gitu kan, tapi disesuaikan aja dengan ekspektasi salary-nya gitu. Setelah kita riset di Glassdoor itu, kita sesuaiin lagi dengan kebutuhan bulanan kita. Oke, yang terakhir, berikan jawaban dengan range atau jawaban yang pasti. Contohnya itu kayak, oh iya saya ekspektasi, saya harapkan gaji saya mungkin di sekitaran 6 sampai 8 juta, itu kan range tuh. Nah, atau misalnya jawabannya pasti, ya udah, oke saya expected salary saya ada di 6 juta. Nah, itu udah pasti gitu. Nah, ini sedikit saya contohin dulu deh Glassdoor tuh kayak apa. Bentar ya, ini kita stop dulu. Kita switch ke Glassdoor.
Oke, udah masuk ya. Oke. Nah, ini nih namanya Glassdoor. Jadi kita bisa nyari apa namanya range gaji atau range salary kita. Ini posisinya di Jakarta. Contoh job title-nya katakanlah apa ya? Deh. Oh ini ada. Nih. Nah dari sini, wah ini gede banget 20 juta per bulan. Gede banget. Tapi base-nya itu di 8 juta. Berarti sekitaran 8 juta itu dia masuknya apa ya? Gaji pokok lah gitulah bisa dibilang. Terus berarti range yang paling memungkinkan itu di 11 sampai 29, gede banget ya. Tapi possible juga dia ke 5 jutaan nih. Berarti dari angka 25 juta sampai 11 juta itu possible banget gitu. Untuk fresh graduate kayaknya udah cukup. Tapi kalau yang udah pengalaman bertahun-tahun mungkin sampai di atas 10, 20 mungkin itu juga memungkinkan gitu kan. Soalnya di sini kan tertulisnya estimated total pay kan. 20 juta per month in Jakarta estimasi. Itu kan average salary-nya berarti di angka 8 juta, rata-ratanya di 8 juta sebulan. Nah, ini kita bisa pakai acuan ini nih. Itu tapi bisa juga lebih di atas itu. Terserah bisa disesuaikan aja. Tuh. Acuannya segini. Nah, ini nggak hanya untuk front end nih. Misalkan kita mau nyari apa ya? Back end. Bentar, kita balik dulu. Misalnya kita mau nyari back end. Jakarta. Ya kotanya disesuaikan aja, mungkin di Jakarta, entah di Bandung, Surabaya, Semarang, dimanapun itu. Ini kita contohnya Jakarta deh. Nah ini, sama ya, 20 juta gitu juga. Berarti ya kurang lebih segituan sama deh. Ini estimasi juga, average salary-nya itu di 8 juta 300 per bulan. Ini bisa jadi acuan juga nih kalau misalnya pengen jadi backend developer di Jakarta. Tapi ya ini nggak hanya menutup untuk backend aja. Banyak nih sebenarnya bisa nyari lagi di sini apa aja tuh kayak backend, frontend, mungkin Android developer, UI UX atau apapun itulah kita bisa cari di sini. Terus nanti kita bisa pakai acuan datanya gitu. Itu kurang lebih di Glassdoor. Oke, kita lanjut lagi ke yang interview ya, apa? Presentasi ya. Wait. Oke, udah masuk. Oke, lanjut. Nah, ini ada sedikit tips nih karena saya front end developer ya. Saya mau ngasih tips sedikit nih buat teman-teman yang mau coba atau mau jadi front end developer juga. Tips-tipsnya dari seorang front end developer juga yang udah ada pengalaman ya kurang lebih 3 tahunan ini gitu ya. Nah, yang pertama itu kita tuh pelajari sampai dikuasai juga dasar-dasar front end-nya. Itu terutama HTML, CSS sama JavaScript itu udah penting banget untuk front end dan itu harus dikuasai gitu ya. Yang kedua itu kita pilih nih framework yang kita mau tuh apa sih, kayak misalnya kalau sekarang itu pasti kalau nggak React, Vue udah itu aja, kalau nggak mungkin Angular ya, tapi kalau Angular kayaknya jarang banget. Terus dari situ udah pelajari framework-nya, nah baru kita juga pelajari juga untuk API fetch nih. Itu penting tuh, soalnya frontend kan pasti dia kerjanya sama backend kan. Nah, pasti juga gabungin tuh atau integrasiin API untuk ditampilkan ke depan gitu, ke frontend. Yang terakhir itu latihan ngoding, bikin project, lihat tutorial, bikin apa lagi ya, bikin repo di GitHub, apapun itulah kita latihan ngoding supaya kita tuh benar-benar paham sama si framework kita pakai. Gitu, jadi nggak cuma sekedar oh iya bisa aja, tapi kita juga paham sampai ke dalamnya, sampai ke intinya gitu. Dan itu lebih baik karena akan memperbesar kesempatan kita untuk diterima bekerja gitu. Dan ini front end ya. Kalau misalkan back end atau Android developer atau UI UX designer, saya nggak ada tipsnya nih. Itu. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, job hunting. Ini saya contohin pakai LinkedIn saya. Kan tadi kan udah kita contohin sedikit tuh untuk yang bangun CV sama bangun portofolio, bangun apalagi namanya riset gaji dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah ini saya sedikit tips untuk di LinkedIn untuk cari-cari tentang pekerjaan itu seperti apa. Ya saya ganti share screen-nya. Oh ya teman-teman ada yang mau bertanya dulu nggak nih sampai sejauh ini?
Boleh dong kalau mau nanya. Mungkin boleh langsung di unmute aja, nggak masalah ya Kang ya. Boleh. Kita lemesin aja. Mana Iya, tahu punya problem-problem. Oh, nanya di ujung kayaknya. boleh. Ada atau mau titipan-titipan pertanyaan, drop terus di kolom chat, nggak apa-apa. Nanti saya Boleh, juga boleh. akan mewakilkan nanya, boleh. Atau mau nanya langsung, boleh. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu deh. Ini ke LinkedIn. Ini di LinkedIn itu kita langsung aja ke sini, tab jobs namanya. Terus kita langsung nyari nih di sini nih. Apa aja sih yang kita misalnya mau nyari? Saya udah beberapa kali nge-search, jadi kita coba aja ini deh, front-end developer di Indonesia. Nah, ini kita tulis lokasinya mau di mana, terus posisinya apa gitu ya. Nah, udah nih di sini nggak cuma nggak cuma langsung gini doang. Saya biasanya pakai mainin filternya ini di sini nih. Kan ada beberapa kayak date posted, freelance level, company dan seterusnya gitu kan. Tipsnya yang pertama itu ambil past month, itu artinya 1 bulan terakhir gitu ya. Loker 1 bulan terakhir itu biar ke filter, biar nantinya kalau loker yang udah lebih dari sebulan itu kayak 2 bulan 3 bulan itu udah ngaco deh kayaknya, udah apa ya, bisa dibilang udah, entah itu lokernya masih ada tapi sebenarnya udah keisi sama orang, atau mungkin emang belum dapat aja atau gimana itu nggak tahu. Jadi tapi sebaiknya ambil yang 1 bulan terakhir aja itu. Nah, terus experience level ini di sini bisa kalau teman-teman mau nyari magang, internship, kalau mau nyari full time, entry level gitu. Tapi kalau saya biasanya nggak pakai filter yang ini nih. Kita lanjut dulu. Company ini juga nggak usah. Nah, job type biasanya kalau mau nyari full time, ya full time klik di sini di apa centang, pilih. Internship juga nyari internship. Jadi di LinkedIn itu nggak cuma full time aja, tapi juga internship juga bisa tuh. Itu untuk magang gitu ya. Terus onsite, remote, ini preferensi teman-teman semua, mau onsite kayak mau remote, mau hybrid gimana. Coba kalau saya biasanya remote sama hybrid. Remote sama hybrid gini. Tuh. Nah, terakhir, ini tuh penting nih, easy apply. Easy apply itu apa sih? Easy apply itu jadi gini, misalnya, ini ada, mana ya? Ini deh. Ini itu jadi kita bisa apply-nya langsung via LinkedIn-nya gitu. Jadi tinggal submit aja, nggak harus kirim email atau gimana gitu kan. Atau contoh ini. Nih, tinggal next, pakein resume, review, submit gitu. Itu easy apply namanya. Tapi kalau nggak easy apply, itu contohnya gini. Nah, ini apply-nya itu dia ada apa ya, kayak icon gitu, dia buka ke website-nya mereka sendiri tuh. Tuh. Nah, ini sebenarnya bukan nggak rekomen ya, ini sebenarnya tetap sama-sama aja di apply, tapi lebih enak pakai yang easy apply karena kita apply-nya dari LinkedIn dan profil kita tuh langsung kekirim ke sana gitu. Jadi HR atau usernya itu tinggal lihat profil kita, baca profil kita gitu. Nah, dari situ juga nggak cuma apply aja, itu juga bisa save. Tuh kan, save itu nanti kita bisa apply nanti deh, mungkin besok atau mungkin lusa tuh kapan ya gitu kan. Saya biasa gitu tuh kalau misalkan lagi buka di HP, ada yang menarik nih jobnya nih, coba saya save dulu gitu. Nah terus oke, kita lanjut lagi. Kita baca nih dari si job desk ini, kita baca. Biasanya itu ada yang nih, ada kayak gini nih. Dia butuh hands-on knowledge di JavaScript, HTML, CSS, SAS, Ajax, JSON. Ini kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi kita nggak asal apply. Oh, udah apply aja, nggak gitu, nggak. Tapi kita baca dulu nih di sini. Kita baca, kita pahami juga lokernya ini apa, uh, apa namanya, ada experience-nya apa, dibutuhkannya apa gitu. Jadi nggak asal kirim-kirim aja. Nah, terus ini ada juga nih, oke, React, TypeScript, CSS. Responsibility-nya itu berarti dia develop, maintain. Nah, ini responsibility, nah ini kualifikasi. Kualifikasi itu yang dibutuhkan. Tuh, bisa React, TypeScript, modern CSS, Git, terus problem solving skills. Nah, ini sesuaikan dengan kemampuan kita gitu ya. Kalau dirasa oke, saya bisa nih, ini semua udah masuk sesuai kemampuan saya, apply gitu. Contoh lagi mana ya? Full stack deh. Nah,
Nah, ini requirement-nya juga ada. Nah, ini nih, ada minimum 5 tahun gitu kan. Berarti kalau misalnya kurang dari 5 tahun, kayaknya saya nggak nyaranin buat apply, misalnya kayak baru start kerja, fresh graduate gitu kan. Kayaknya nggak masuk sini. Tapi kalau misalnya udah 5 tahun atau mungkin 4 tahunan nih, kayaknya masih bisa deh ya, dinego-nego dikit requirement-nya gitu kan. Tuh, terus paham OOP, terus data structure, algorithm, CS. Di sini mereka pakai Node.js sama Golang. Oh, tapi mereka juga oh iya, full stack ya mereka ya. Si jobnya ini dia full stack ya. Oke, berarti mereka minta CSS, HTML, JSON, Angular, dan lain sebagainya. Provision HTTP, web service, REST API. Oke, itu nih. Nah, gak cuma gak cuma jobnya aja, tapi kita juga bisa lihat si perusahaannya. Perusahaannya itu apa sih? Kita klik aja di sini. Nah, ini Fin Excel. Ini dia apa nih perusahaannya? Kita baca dari sini, dari about-nya adalah financial technology company dan lain sebagainya. Dia di Southeast Asia, di Asia Tenggara. Gitu. Kita lihat about-nya kalau mau lebih lengkap ya. Ini overview, ada website-nya, financial service. Dia start di 2016. Kan juga nih udah 1.000 sampai 5.000 karyawan ya. Oke, gitu. Ini ada lokasinya juga bahkan gitu. Nah, terus biasanya kalau nggak dari job post yang itu, kita juga bisa lihat dari sini nih, jobs. Di sini juga ada biasanya. Nah, dia udah nge-posting job-job atau kerjaan-kerjaan loker-loker gitu. Kayak gini di sini. Software engineer, product analyst, security engineer, data scientist, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, selain dari yang jobs ini, kita juga bisa nyari kayak perusahaannya. Misalnya kita mau Astra deh. Ya, oke. Sini. Nah, dari sini juga ada nih sama jobs kayak gitu. Kita tinggal lihat aja apakah si Astra ini dia punya dia lagi buka loker atau enggak itu kan, tinggal kita lihat di sini. Gitu. Ada nih, ada beberapa, ada QA, ada basic consultant, .NET developer, Java, itu dan lain sebagainya. Oke. Nah, itu dari untuk job huntingnya ya. Nah, selain dari job hunting, bangun profil di LinkedIn juga itu penting nih. Nah, contoh saya pakai profil saya deh, nggak apa-apa. Nah, profilnya itu harus yang kalau bisa dibilang harus lengkap gitu kan, dilengkapi informasi-informasi di profilnya itu apa-apa aja. Yang pertama dan paling penting itu ini header lah ya, header atau deskripsi singkat, header ya, gitu saya bisa dibilang header. Ini itu posisi apa yang kita inginkan atau posisi yang sedang kita kerjakan sekarang gitu kan. Karena saya di front end ya saya tulis front end web developer. Saya biasa kerja pakai Vue ya saya tulis Vue, dan saya juga biasa pakai React, saya tulis React. Ini penting banget ditulis posisi yang diinginkan atau posisi yang sedang dikerjakan sekarang. Gak usah ditulis motivasi aneh-aneh, gak usah ditulis kata-kata yang enggak gitu kan, karena ini penting banget nih. Ini berkaitan dengan search di sini. Jadi kalau orang nyari front end developer, profil saya yang muncul di hasil pencariannya itu gitu. Contohnya itu dari sini nih, dari analytics. Nah, tuh keywordnya itu kan yang saya itu dicari berdasarkan keyword-keyword ini nih. Pertama web developer, front end, sama developer. Ini penting. Kok ada technical ya? Gak tahu deh. Tapi ya itu dari header tadi. Ini penting banget, makanya ditulis headernya itu harus sesuai dengan yang kita inginkan atau posisi yang sedang kita jalankan sekarang. Terus perusahaan-perusahaan yang mencari saya itu ada di Telkom University, ini pekerja lepas nggak tahu siapa, ini PT Dian Swastika Sentosa Tbk, ada CM Lab sama Deloitte. Nah, terus orang-orang yang mencari saya itu mereka punya title atau mereka punya posisi sedang bekerja sebagai software developer, sedang bekerja sebagai recruiter, database, product manager, IT consultant. Nah, ini bisa ketahuan berarti ada recruiter yang mencari saya sebesar 12% dari keyword ini gitu. Artinya profil saya dilihat sama
rekruter-rekruter di luar sana. Kurang lebih kayak gitu. Dan itu penting tuh, makanya kenapa balik dulu. Nah, kenapa si header ini itu penting banget. Tulis aja posisi yang kita mau atau posisi yang sedang kita kerjakan sekarang. Gitu. Terus lanjut lagi ke sini itu ada bagian about. Ini juga ditulis nih. Ini itu menggambarkan siapa sih kita secara ringkas gitu ya. Gak usah panjang-panjang banget. 2-3 kalimat cukup. Yang penting menjelaskan siapa diri kita gitu. Terus ada feature, di sini saya nyantumin ada CV, ada showcase sama ada GitHub gitu. Nah, saya nyantumin CV jadi orang-orang yang mau apa ya namanya, mau lihat CV saya itu tinggal klik aja terus bisa langsung di-download. Gitu. Lihat lagi ini sini ada bagian experience, ini juga diisi nih. Kalau bisa apa namanya, isi aja misalkan ada ada pengalaman magang. Ini kan internship nih. Nah, ini diisi nih magangnya di mana, perusahaan apa, terus apa yang dikerjain gitu. Terus kalau bisa juga dilengkapin kayak begini, skill yang dipakai di tempat itu tuh apa-apa aja, kayak gini gitu. Kurang lebih seperti itu. Edukasi, tulis juga minimal kuliah di mana atau sekolah di mana, 1 atau 2 aja cukup, nggak usah banyak-banyak sampai ke SD ya. Di sini saya cuma nyantumin SMA sama tempat kuliah gitu. License certification ini juga penting, ini apa ya, mendukung kita posisi yang kita inginkan itu apa. Karena saya di front end, jadi sertifikasinya React.js, responsive web design, terus belajar front end untuk pemula gitu kan. Ini cantumin gitu. Terus apa ya, link ke kredensial atau link ke sertifikatnya itu juga ditambahin gitu. Terus ini ada project. Ini kalau bisa diisi juga nih projectnya, ini penting nih karena dari apa ya, HR atau recruiter atau UX itu bisa tahu apa yang udah kita kerjain sebelumnya. Pertama itu ada ini, ada sequence app, ini terasosiasi dengan CM Labs, terus ada SEO improvement di CM Labs, terus juga ada website revamp, ini semua boleh ditulis tapi cuma briefnya aja gitu dari kantor saya yang dulu CM Labs itu dia mengizinkan hanya briefnya aja gitu, nggak mendetail sampai ke teknologinya atau flow-nya, alur transaksinya seperti apa itu nggak dituliskan, jadi cuma brief aja. Ini juga makanya cuma brief aja gitu kan. Gitu. Lanjut lagi, volunteer ini nggak mesti. Nah ini skill. Ini penting. Ini penting juga. Ini skill itu menggambarkan apa ya, apa yang kita bisa gitu kan, apa yang kita pahami, yang kita kuasai. Ya kan, ada CSS, ada Next, TypeScript, dan seterusnya. Ini tinggal tambahin aja teman-teman sesuai dengan skill yang dikuasai. Terus kalau bisa kita apa ya, tambahin dia itu skillnya dipakai di mana sih. Nah di sini misalnya Next.js itu pakai di CM Labs, TypeScript itu pakai di yang kantor saya sekarang, Kamuro Maxima, dan CM Labs gitu kan. Nah yang lebih penting juga itu ada namanya LinkedIn Skill Assessment. Skill assessment ini itu untuk gunanya untuk membuktikan gitu ya, membuktikan kalau kita itu bisa, kita itu paham dan menguasai gitu. Ini skill assessment yang saya punya, terus listnya lengkapnya itu ada di sini semua nih, skill assessment namanya. Bisa dicari di LinkedIn. Nah ini banyak nih, ada Node.js, Git, JSON, REST API, WordPress, Adobe Photoshop, mungkin ada banyak lagi ya. Oh iya, Google Analytics, dan seterusnya gitu. Dan ini ambil aja yang sekiranya kalian teman-teman semua ini bisa gitu, ambil terus kerjain. Singkat kok, cuma kalau nggak salah sekitar 15-20 soal, harusnya sekitar setengah jam selesai deh, nggak nyampe setengah jam bahkan, mungkin bisa lebih cepat dari itu gitu. Ambil satu, terus nanti itu semua kalau udah misalnya kita udah berhasil lulus skill assessment-nya, itu bakal nampil di profil kita gitu. Contohnya itu kayak yang tadi, sebentar. Nah ini nih ada tulisan nih, pas LinkedIn Skill Assessment. Ini juga jadi salah satu apa ya, penilaian oleh HR atau user yang nyari. Misalnya user atau HR yang nyari front end nih, dia bakal lihat, oh ada skill assessment yang kita miliki nih, ada kita pernah ngerjain skill assessment-nya LinkedIn, dan itu akan memperbesar kesempatan kita atau chance kita untuk dipilih
diajak wawancara gitu. Dan ini pernah kejadian juga sama saya berapa kali dikontak HR langsung di DM gitu ya, di DM di LinkedIn, diajak wawancara untuk ngisi posisi yang di kantor mereka, posisi yang open di kantor mereka gitu. Hanya untuk membangun LinkedIn ini penting banget nih. Jadi nggak bisa asal-asalan udah asal tulis aja, enggak gitu. Tapi sesuaikan dengan posisi yang kita mau, sesuaikan dengan skill yang kita miliki juga, skill yang kita bisa juga. Nah, teman-teman mau nge-connect LinkedIn saya boleh banget di sini ya, cari aja nanti di-connect, nanti saya accept gitu. Oke, kita balik lagi ke mockup interview ya. Oh, nah itu tadi tips job hunting. Kurang lebih ada pertanyaan dulu nggak nih? Ini kayaknya udah di ujung deh presentasinya. Oh iya benar udah di ujung. Iya ada pertanyaan dulu nggak nih? Oke. Oke, ada pertanyaan tuh Kang dari Muhammad Arwani Maulana. Boleh. Itu di kolom chat dia bilang izin nanya, misal suatu perusahaan buka loker back-end, BE ya, back-end, baiknya kita bikin CV itu tonjolin skill BE-nya saja atau masukin aja semua skill yang kita punya dengan harapan kalau nggak keterima di BE ya keterima di front-end-nya atau di yang lainnya. Satu lagi, misal ada loker luar negeri nih yang kita masuk list interview-nya. Baiknya kalau ditanya soal salary itu ikutin rata-rata Indo atau negara tersebut. Ya, jadi ada dua pertanyaan. Oke, boleh. Oke, saya jawab dulu untuk loker back-end ya. Misalnya, kalau bisa itu dipisahin aja nih di CV-nya. Jadi misalnya kita bikin 2 CV terpisah, satu back-end, satu front-end gitu. Jadi, jangan digabung. Kalau digabung kayak gitu ntar, apa ya, mungkin HR atau user-nya mikirnya, "Oh anak ini, kandidat ini mungkin pengennya full stack kali ya, nggak cuma back-end aja atau front-end aja," gitu kan. Nah, mending bagusnya dipisah aja tuh, back-end-nya satu CV, bikin CV sendiri gitu kan, tonjolin skill-skill-nya apa, terus tulis skill-skill-nya apa, terus untuk yang front-end-nya bikin CV lagi sendiri gitu. Nah, di situ bisa dipakai tuh CV-nya, 2 CV yang berbeda itu untuk 2 posisi yang berbeda juga gitu. Kecuali pengen full stack nih, kalau full stack gabungin aja semuanya jadi satu, tapi nulisnya jangan back-end, tapi full stack engineer misalnya. Dan itu bisa ditulis semua tuh skill baik front-end maupun back-end-nya ditulis di situ, di satu CV. Itu. Nah, terus untuk yang loker luar negeri, itu menyesuaikan di mana rata-rata Indo atau rata-rata luar negeri atau negara tersebut gitu ya. Tergantung, kalau lokernya itu bisa remote, mungkin ngikutin rata-rata Indonesia nggak apa-apa. Tapi kalau lokernya itu onsite, ikutin di negara itu. Di negara tersebut itu rata-rata gajinya berapa. Contoh saya pernah ada pengalaman untuk interview di perusahaan Jepang, di Jepangnya langsung di Tokyo gitu ya. Ya waktu itu kita interviewnya online. Saya ditanya nih untuk salary ekspektasinya berapa sih? Itu ya saya mengikuti yang ada di negara tersebut gitu. Jadi nggak mengikuti rata-rata Indonesia. Kalau di Jepang rata-ratanya berapa ya? Kalau di Jepang itu mungkin sekitar 30 jutaan per bulan. Karena emang biaya hidupnya juga tinggi, saya ikuti rata-ratanya segitu gitu. Jadi tergantung si lokernya itu dia mau onsite atau remote. Kalau remote bisa ngikutin rata-rata sini, tapi kalau onsite yang otomatis kita harus ke negaranya, kita pindah ke sana semua gitu kan. Kita ikuti rata-rata negara tersebut. Karena kan nggak mungkin nih kita di Jepang tapi gajinya 10 juta di sana di Indo. Kan itu udah untuk biaya hidupnya kayaknya nggak tercukupi gitu. Makanya kita ngikuti rata-rata di Jepang itu atau di rata-rata di negara tersebut gitu. Gitu Kang Arwani, semoga menjawab. Oke, gimana Kang Arwani? Oke, I see katanya. Thanks katanya. Waduh. Lumayan ya, tambah pencerahan tadi ya dari tonjolin skill yang BE atau FE atau jadi full stack ternyata. Terus juga yang tentang dapat gajinya mau yang sesuai apa, tergantung lagi ya. Kembali lagi tercerahkan, kita sama-sama sharing aja. Ada lagi teman-teman mungkin mengalami kayak gitu? Ada.
Ada nggak nih teman-teman? Kalau saya juga punya pertanyaan nih Kang. Saya tuh Gimana tuh? suka lempar CV kemana-mana. Waduh, udah mengangkat tangan nih. Boleh Kang Kang Lutfi ya mau bertanya? Sok Kang Lutfi dulu atuh. Mangga Hansen dulu aja Kang, Oh mangga saya Kang. dulu, Iya, baik Mas. baik. Kalau saya tuh suka ngelempar CV kemana aja dengan CV yang full stack gitu. Memang mengharapkan yang penting dapat kerjaan. Nah, ketika keterima kerja, Kang, kita kan keterima nggak cuma di satu, tahu-tahu dua berdekatan atau enggak tiga. Soalnya tiba-tiba rezeki suka datangnya keroyokan. Gimana ya cara kita nolak orang ya sama kita tuh juga memilih ya? Milih ya, oke. Ya, kalau menurut Kang Wildan, soalnya itu kan, waduh, keterima nih rezeki, tapi nggak enak juga ke yang lain, nggak bisa juga kita kerja dua-duanya. Betul betul, iya iya, oke. Kalau memilih, biasanya kalau saya milihnya dari ini nih, apa ya namanya, dari si perusahaan itu dia di bidang apa dulu. Pertama itu saya ngeliat dulu. Misalnya kalau dia perusahaannya IT, terus yang satunya katakanlah perusahaan non IT gitu, tapi dia butuh orang IT. Nah, mending saya pilih yang ke IT dulu. Kenapa? Karena biasanya di perusahaan IT ini satu tim itu dia udah gede gitu, udah beberapa orang ada di situ dibanding perusahaan yang non IT. Kadang yang non IT itu dia butuh divisi IT tapi cuma butuh beberapa orang aja gitu, jadi sedikit timnya. Akan lebih sulit karena kita misalnya dapat task atau dapat kerjaan yang susah nih, kita mau nanya ke orang, oh kayak bingung ya orangnya gak ada gitu kan, atau orangnya sedikit gitu. Lebih baik ke perusahaan IT yang udah orangnya lebih banyak, itu satu. Kedua, saya ngelihat dari gaji yang ditawarkan, salary yang ditawarkan itu berapa. Misalnya yang perusahaan yang pertama lebih gede dari kedua, ya udah saya pilih yang pertama. Tapi lihat juga nih apa aja yang ditawarin selain gaji, misalnya benefit kayak asuransi lah, atau asuransi kesehatan ya, atau mungkin di luar itu ada lagi. Nah, lihat dari situ kita bisa milih yang lebih menarik, yang mana sih benefit yang ditawarkan gitu. Nah, terus untuk nolak, misalnya gini, kita dapat dua tawaran yang berbeda gitu kan. Terus kita udah mempertimbangkan, kita mau pilih yang tawaran yang pertama nih. Tawaran yang kedua kita tolak. Nah, biasanya kalau itu saya konfirmasinya berdasarkan email. Email saya kirim ke HR perusahaan kedua gitu kan. Saya tulis di situ terima kasih untuk offeringnya, tapi mohon maaf saya nggak bisa ngambil yang ini, saya tolak offering yang ini karena apa? Misalkan kita udah dapat offering atau kita udah accept offering perusahaan yang pertama, kita tulis aja alasannya nggak apa-apa. Dari situ biasanya HR juga mengerti kok kenapa kita menolak gitu. Jangan di ghosting gitu ya, jangan di ghosting. Iya, iya. Biasanya kalau yang ghosting itu cukup HR aja, kita jangan ghosting HR gitu, jadi jangan ghosting kebalikannya gitu. Jadi kalau sebisa mungkin kita konfirmasi nih, misalnya mau nolak atau kita mau nerima gitu, konfirmasi aja. Setidaknya dengan kayak gitu kan apa ya, ada HR ini tahu nih, nggak nungguin gitu. Betul, Kang. Soalnya kadang-kadang seudah ngejawab kayak gitu, dia tuh berani naikin harga loh. Iya betul Jadi betul. kadang entah itu bisa jadi trik ya. Kadang-kadang saya suka pengen nyoba juga gitu trik. Padahal nggak ada yang narik gitu dari perusahaan lain, tapi saya bilang udah mau keterima nih. betul betul. Jadi Itu saya bisa, malah cepet-cepet keterima di perusahaan lain gitu. betul itu Saat-saat bisa gitu banget. saya ngalamin banget. Iya. Itu biasanya jadi counter offer ya namanya ya. Jadi misalnya Iya, di perusahaan pertama kita udah ditawarin katakanlah offeringnya 6 juta nih, tapi di perusahaan kedua kita bilang aja nih, oh saya ditawarin di perusahaan yang sebelah tuh sekian juta gitu. Nanti dari perusahaan yang kedua di counter offer lagi lebih gede gitu. Nah itu bisa banget kayak gitu. Tapi betul walaupun betul. saya belum pernah kejadian sih sebenarnya. Kalau ya tadi soalnya saya keingetan banget tadi Kang Kang Wildan pas lagi buka LinkedIn lagi ngelihatin itu tuh salah satu perusahaan saya tuh keterima di situ Accenture. Oh iya. Jadi ya saya keterima di situ cuman tempatnya di Semarang. Saya lokasinya kan kita kan di Jawa Barat ya di Bandung. Programmer mikir-mikir, wah pindah lokasi nih. Tapi ya sampai akhirnya ya udahlah ternyata kebetulan juga keterima di Bandung cuman yang Bandung prosesnya agak lama akhirnya ya udahlah Oh, saya minta boleh nggak dipercepat ini prosesnya saya tuh udah mau harus kerja nih bulan depan ke Semarang kalau mau terima saya hayu kalau enggak ya udah saya ke Semarang dan akhirnya saya milih di Bandung kan
Soalnya waduh Bandung itu ya lebih enak lah, mau gimana pun kota sendiri. Dan yang saya terima dari si Accenture-nya ya ini starter kit coba. Jadi starter kit-nya datang, tapi sayanya nggak jadi kerja di sana. Paling starter kit ini karena nggak saya pakai-pakai, saya mau coba kasih ke teman-teman yang di sini, tapi yang udah mungkin kedepannya bakalan interview dan feedback balik gitu. Cepet-cepetan, udah keterima interview, udah keterima kerja, starter kitnya yang ini deh, yang dari saya, dari Accenture. Saya nggak pakai-pakai soalnya. Makanya masuk ke dalam grup yang WA itu, kita proses sampai dapat pekerjaan. Gitu. Ini pasti saya kirimin, soalnya saya nggak pakai, ini beneran masih ada nih. Mana nih ya, ngebukanya juga ya. Tuh, teman-teman tuh. Sorry, nggak kelihatan ya, harus matiin dulu. Nanti deh, tetep pasti saya kasih deh, saya kirimin. Cuma harus udah keterima kerja dulu biar ada starter kitnya nih. Ada kayak apa nih? Tumblr, entah kerjanya di mana, starter kitnya Accenture, boleh lah. Boleh lah. Terus apa lagi nih? Adalah buku-buku catatan, nanti saya kirimin. Sama kita juga JCC kan kemarin-kemarin punya program yang bootcamp, masih banyak kaos-kaosnya, nanti kita kirimkan ya. Oke, semangat di sini, mau nyemangatin teman-teman biar beneran keterima kerja, biar ada sukses story. Gitu mungkin Kang, iklan dulu dikit. Iklan, boleh. Silakan mangga ke Kang Lutfi. Hatur nuhun Kang. Saya sebetulnya ada 4 pertanyaan ya, cuman boleh dipilih aja Kang Wildan yang boleh. viable buat dijawab dan waktunya cukup gitu ya. Dan mungkin bisa jadi awal buat yang lain untuk ikut bertanya juga. Pertanyaan pertama tuh, nama email tuh harus profesional kah atau kayak gimana gitu kira-kira? Karena kadang kita punya nama email yang ada angka-angkanya atau seperti apa. Atau memang sekarang nama email tuh udah nggak terlalu penting karena masuknya ke resume gitu ya. Terus rekomendasi di LinkedIn itu sepenting apa sih Kang? Sampai perlukah kita mencari rekomendasi dari orang yang title-nya seperti apa misalnya gitu, atau memang dari semua aja kita mintain misalnya gitu. Terus yang ketiga, kalau kan sekarang CV itu banyak perusahaan yang minta versi ATS gitu ya. Nah, apakah CV atau resume yang di-generate dari LinkedIn itu cukup, atau kita kira-kira perlu bikin lagi CV yang bisa di-generate juga dari LinkedIn gitu, yang formatnya lain, atau seperti apa gitu Kang yang kita butuhkan. Nah, kalaupun iya, kira-kira apa tuh Kang, ada website kah yang rekomendasi gitu bikin resume dari yang datanya tuh ngambil dari LinkedIn? Karena kan capek ya kayaknya kalau kita buat ulang gitu si resume itu ketika update resume gitu kan. Gitu. Nah, yang keempat, ini terakhir gitu ya. Boleh nggak kita atau ya minimal mah siapa gitu ya, saya juga nggak apa-apa, dievaluasi LinkedIn-nya, atau teman-teman misalnya ada yang mau dievaluasi LinkedIn-nya, dikasih saran misalnya gini gitu, gitu Kang kira-kira. Nah kalau LinkedIn saya itu saya ada di chat tuh. Oke. Gitu. Jadi itu Kang 4 pertanyaannya mangga. Oke, siap. Tadi itu pertama email ya, menyangkut soal email, kalau bisa memang profesional nih email nih. Jadi nggak perlu pakai angka-angka gitu. Cuma kembali lagi sebenarnya kalau yang adanya cuma ya udah nih ada angka-angkanya, ya udah pakai aja itu. Tapi kalau bisa usahakan email itu jelas gitu namanya. Jadi kayak kalau saya kan Wildan Hakim 98. Nah, itu ada angkanya tuh, tapi juga memberikan nama lengkap saya di situ gitu. Dan itu sebenarnya nggak jadi masalah. Tuh. Cuma usahain angkanya tuh jangan kayak kepanjangan gitu, kayak 02 panjang banget, nggak usah. 2 angka aja cukup, atau kalau perlu 1 aja cukup gitu. Itu biasanya email itu kan kadang kita mau emailnya nama doang ternyata udah dipakai orang gitu kan. Akhirnya di-generate dari Google-nya ditambahin angka-angka gitu. Nah, itu kalau bisa angkanya sedikit aja, 1 atau 2. Kan kalau bisa mah nama lengkapnya aja gitu. Terus tadi yang kedua tuh apa? Rekomendasi di LinkedIn. Iya, rekomendasi di LinkedIn ya. Nah, rekomendasi di LinkedIn bentar nih. Saya nggak punya rekomendasi di profil. Rekomendasi di LinkedIn kalau bisa mah itu ngambil dari
teman-teman atau rekan-rekan kerja kita yang sebelumnya gitu. Misalnya kita pindah dari kantor satu ke kantor yang lain. Nah, dari kantor yang sebelumnya kita mintain aja tuh rekomendasinya. Misalnya apa namanya, terkait pekerjaan kita dulu di kantor yang itu tuh seperti apa sih, kita mintain aja rekomendasinya, entah dia mau nulis seperti apa, kita bebasin aja tuh. Soalnya kalau nggak salah, rekomendasi LinkedIn itu dia bakal minta apa ya, minta satu kolom yang ngasih keterangan itu kita pernah kerja bareng dia atau enggak gitu, bakal ditanya sama LinkedIn, gitu. Nah, kalau misalnya kita pernah kerja bareng sama si orang itu akan jadi satu poin plus juga buat kita gitu. Tapi kalau nggak pernah kerja bareng tapi asal dimintain rekomendasi, kayaknya nggak akan nyambung deh itu kan. Karena orang itu juga nggak kenal siapa kita dan kita juga nggak kenal orang yang kita mintain itu. Apalagi kalau orangnya asal minta aja random. Lebih baiknya sih ke teman kerja atau rekan kerja yang sebelumnya kita pernah kerja bareng di satu perusahaan gitu. Terus yang ketiga tuh untuk ini ya, CV dari LinkedIn ya, dari datanya LinkedIn ya. Betul. Kalau saya nggak pernah tuh nyoba CV dari data LinkedIn tuh, Kang. Jadi kalau apa ya, kalau saya update CV, saya update LinkedIn juga 2 kali gitu ngerjainnya emang. Karena kayaknya ada deh, cuma nggak tahu tuh, belum pernah ngelihat apa namanya, tools-nya atau apa namanya, si alatnya gitu kan. Mungkin ada ya. Tapi kalau untuk review CV, ada beberapa di internet. Dan itu berbayar sih emang. Oke, kita lanjut lagi ke yang keempat ya, untuk menilai LinkedIn. Boleh, sebentar, saya ganti dulu share screen-nya. Ini kalau teman-teman ada yang mau evaluasi LinkedIn, boleh nih, boleh banget. Drop aja, apa namanya, link ke LinkedIn-nya. Nanti saya lihat. Gitu, kita koreksi bareng-bareng atau kita evaluasi bareng-bareng. Gitu. Oke, Kang Lutfi, IT Manager Full Stack. Oke, ini sesuai banget ya, udah header-nya udah masuk banget nih. Terus about cocok 7 tahun experience-nya. Wow. Udah tua kan. Oke, oh ini ada highlight juga. Ini bisa nih. Oke, nambah-nambahin kayak gini. Ini ringkas ya. Cuma beberapa kalimat cukup lah. Tapi menjelaskan siapa itu Kang Lutfi gitu. Experience. Sampai 6 tahun di sini. Oke, ini lengkap banget kayak gini nih. Ini bisa dibilang sih udah suhu ya. Udah senior nih, udah oke banget nih si LinkedIn-nya. Terus education, nah ini juga oke. Terus di license, oke nih, udah bagus lah. Ya, bisa dibilang udah sangat-sangat menarik gitu. Kalau saya jadi HR atau usernya mungkin bisa saya rekrut juga gitu. Sangat menarik. Project, ini juga dijelasin sampai ke briefnya ya. Oke. Tapi itu project nggak ada yang show project, nggak tahu caranya gimana kan? Itu ditambahin di ininya Kang, di projectnya itu kita kasih link ke projectnya, itu nanti bisa show. Oke. Gitu. Nah, skill. Nah, ini juga penting nih. Ini banyak ya. Ada endorse-nya lagi. Oke. Ini berarti Node.js ini kepake di apa? Future Gate High School, JCC dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Dan ini udah oke banget nih LinkedIn-nya nih kalau bisa saya bilang. Tuh ada rekomendasinya lagi. Kalau saya nggak ada nih rekomendasiin. Nah itu yang saya bilang tadi, misalnya kita minta rekomendasi ke orang, itu pasti bakal muncul nih. Selain ini tuh nanyain kita pernah kerja bareng dia atau enggak. Nah contohnya di sini ada nih dari Kang Hansen, dia bekerja bareng Lutfi di tim yang sama. Nah ini bakal apa ya? Ada impact-nya gitu kan. Nah ini yang penting itu kayak gini. Jadi dari rekomendasi orang yang kita kenal dan tim yang sama mungkin itu lebih baik gitu. Gitu. Ini udah oke banget sih kalau bisa saya bilang. Sangat bagus lah ya. Kritiknya Tuh. kan, Kritiknya mungkin apa ya, kalau mungkin kritiknya kayaknya ini nih, activity nih. Kayaknya nggak pernah ngepost ya Kang Lutfi ya? jarang. Jarang ya. Nah ini sebenarnya bagusnya kalau di LinkedIn itu kita manfaatin postingnya juga sih sebenarnya. Soalnya saya juga jarang ngepost, tapi memang kalau orang-orang ya HR user dimanapun itu, dia biasanya ngelihat
dari LinkedIn itu aktif apa enggak, itu lihat dari postingannya. Ada berapa banyak postingannya. Mungkin kalau saran sih bisa ngepost nih di sini nih di LinkedIn-nya, nulis-nulis apa mungkin tips, mungkin apa ya, apa namanya, tips achievement atau apapun itu di-post ke sini. Dari situ bakal lihat oh LinkedIn-nya aktif ya gitu. Ini tipsnya atau mungkin masukan dari saya gitu sih. Oke. Oke, siap Kang, hatur nuhun Kang. Oke. Oke, ada lagi. Oh, ini Kang Hansan, boleh. Itu tuh yang Kang Arwani dulu tuh. Boleh. Ayo saling colek, mau saling berteman nanti bisa saling kasih rekomen kan enak ya. Boleh tuh, bisa banget tuh kayak gitu tuh. Ya, saling naikin kredibilitas kita. Betul. Oke, kita ganti share screen-nya ke Kang Arwani. Set. Oke, masuk ya. Masuk Kang. Oke, masuk. Full stack developer. Oh, mantap. Next.js, TypeScript. Kayaknya ini Next.js-nya tambahin kata-kata developer di belakangnya deh. Next.js developer misalnya gitu kan, itu lebih oke kayaknya. TypeScript, Python, Laravel developer. Nah, itu juga tambahin tuh kayaknya oke deh. About-nya singkat banget. Developer focus in web dev sometimes work in data and machine learning too. Thanks to the dash, let's connect. Singkat banget ya. Tapi kalau bisa about-nya ini di apa ya, kayak nge-brief siapa sih diri kita, kasih panjang dikit nggak apa-apa sih. Jadi kayak apa yang pernah kita kerjain atau skill yang dikuasain nggak apa-apa, tulis aja di sini sedikit aja, tapi brief cukup secukupnya gitu. Oke, experience as president. Oh, ini banyak nih. Oh, udah sampai berapa nih? Ya, udah lumayan banyak ya di sini ya. Oke. Situ terus ada license. Oh, ada Shopee Code League, ada JS, ada ini sertifikasinya udah cukup banyak juga nih, udah oke nih. Terus ini skill Matplotlib, Skitlearn, PyTorch. Oh, banyak ya sampai 36. Oke, rekomendasi juga ada. Oke. Kalau menurut saya ini link ini udah oke, cuman di bagian about-nya ini nih kalau bisa sih apa ya, agak dilengkapin dikit gitu. Nggak sesingkat ini banget kalau bisa ya. Cuman kembali lagi ke Kang Arwani mau dilengkapin atau enggak. Saran saya emang bagusnya dilengkapin nih. Jadi menjelaskan siapa itu Kang Arwani gitu. Skill apa yang dikuasain, terus mungkin project yang pernah dikerjain apa. Sebutin aja gitu, brief secara singkat. Kayak itu cukup deh, nggak perlu kebanyakan banget sampai 5 paragraf itu nggak perlu. Mungkin 2-3 paragraf udah cukup lah. Gitu. Oke, ada lagi mungkin Kang Hansen ya, coba ya kita ya. Boleh. Yang saya sih apa yang ada saya masukin. Jadi wah acak-acakan kapal pecah. Oke, bentar. Yang teman-teman nih ada lagi mungkin mau di-review tuh LinkedIn-nya. Oke, masuk. Ya, teman-teman yang lain barangkali mau boleh di-drop aja LinkedIn-nya. Nanti saya coba lihat gitu ya. Kang Hansen. Nah, ini nih kayaknya nggak perlu deh ini nulis kayak gini, nulisnya si posisi yang dikerjain sekarang atau ini aja apa namanya skill yang dikuasai mungkin atau mungkin posisi yang kita mau gitu. Gak usah kata-kata motivasi ya. Oh, nggak usah sih. Soalnya nggak ada HR yang nyari everything gonna be itu nggak ada. Jadinya HR yang nyarinya mungkin full stack atau front end gitu. Itu terus about iya ini juga sama sih, ini singkat oke. Bisa dilengkapin lagi sebenarnya, ini masih kayak terlalu singkat ya. Stack developer, Go and JS enthusiast. Oke. Ini bisa sih dilengkapin lagi kayak selain Go and JS ini mungkin bisa kayak nambahin skill, bukan skill apa ya, project yang pernah dikerjain itu bisa ditambahin sedikit di sini. Brief aja, singkat aja, nggak perlu kebanyakan gitu. Dari experience ini oke, ini banyak nih. Full stack.
education mentor. Oke, banyak ya. Oke, boleh. Bisa tuh education juga ada, license. Nah, ini juga nih. License-nya banyak juga, ada dari Meta lagi. Meta, terus apa lagi tuh? Hacker Rank. Oh, ini penting nih hacker rank. Kadang orang-orang lihatnya juga dari sini nih. Orang apa? Hacker Rank. Oke, balik dulu. Oke, skill, ada teaching, tutor, OOP, ini banyak juga. Dan ada recommend. Nah, ini juga penting nih untuk merekomenin. Karena ada, tapi ini dari Kang Lutfi nggak ada rekomennya ya? Tadi kan Iya nih, boleh dong. Tapi bantu. Lagi diketik tadi yang Hansen juga baru up. Iya, oke. saling dukung lah di sini kita ya. Namanya juga komunitas. Oke. Oh, kalau dari link ini sih udah cukup oke nih, lengkap ya. Cuma about-nya nih bisa agak dilengkapin dikit gitu terkait Iya. siapa si Kang Hansen itu siapa sih, Kang Hansen itu apakah dia full stack full stack developer, mungkin skillnya apa, project-project yang pernah dikerjain itu apa gitu. Ya itu cukup deh. Waduh, makasih Kang masukannya. Betul sih. Siap, Saya sendiri siap. juga getek sih dengan hal itu. Bingung mau tulis apa. Nanti deh nyontek dulu, coba lihat-lihat yang Lutfi tadi. Boleh. Oke, ada lagi mungkin nih Kang Ahmad ya. Halo Kang Ahmad, ini bisa open mic mungkin? Mana nih Kang Ahmad? Oke. Kita coba share screen dulu untuk yang open to work. Oke, udah masuk ya. Nah, ini juga nih, bagus nih open to work. Ini menandakan kita tuh lagi nyari kerjaan gitu. Nah, ini pasang aja nggak apa-apa kalau emang benar-benar lagi nyari. Developer, cloud computing. Oke, ini bagus. Ada headernya udah masuk, cocok. Ada feature, oke. Ini banyak juga nih ternyata. Oke, ini bagus. Activity, oke. Lumayan ya, activity lumayan ada, banyak. Nah, ini juga oke nih. Mantap nih. I'm looking for ini panjang banget nih. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma kalau itu diringkas dikit, mungkin mungkin bisa diringkas dikitnya tuh kayaknya ini deh, ini nggak usah nih. I'm looking for more opportunities, kayaknya nggak perlu deh. Karena kan udah tadi di sini udah ini ya, open to work itu ya. Tuh experience, internship. Oke, boleh. Ini berarti lagi nyari ini ya, Kang, kerjaan pertama atau gimana tuh? Kang Ahmad, mungkin bisa open mic? Halo. Ya, kita lanjut dulu aja. Education, UB, oke. Ini juga orang, oke, license. Iya Kang, lagi nyari yang full time katanya. Lagi nyari full time, oke. License certification, oke nih, bisa nih. Udah cukup lengkap nih. Tinggal, oke, ini ada skill juga. Oh iya, skillnya bisa. Kalau bisa itu tuh LinkedIn assessment-nya dikerjain juga tuh Kang. Kalau kayak gitu kan bakal nampil tuh si Node.js ini misalnya ada LinkedIn skill assessment. Pas LinkedIn skill assessment itu berarti menandakan kalau Kang Ahmad ini benar-benar menguasai Node.js gitu. Publikasi, ada publikasi juga ya. Boleh. Iya, bagus nih ini. Tinggal tadi paling ini si skillnya itu nyoba yang skill assessment-nya sama paling apa ya? Oh iya, tadi nih di bagian about ini kayaknya nggak usah. Satu kalimat ini kayaknya nggak usah deh. Karena kan udah open to work ini kan. Nah itu, cuma sama kalaupun emang lagi open to work,
coba nyari-nyari juga Kang di bagian yang jobs itu tadi ya, yang saya contohin gitu ya. Daripada cuma open to work gini doang. Kalau cuma gini doang kayaknya kurang kurang bisa dibilang kurang aktif. Jatuhnya kita yang aktif untuk nyari gitu, nggak cuma nunggu dari HR atau nunggu dari kesempatan itu datang ke kita. Tapi kita juga yang nyari kesempatan gitu dari type jobs yang ini, yang tadi saya contohin gitu ya. Gitu, Kang Ahmad. Oke, sama-sama. Mungkin teman-teman yang lain ada nih, Kang Erlangga mungkin, Kang Fikri, atau yang lainnya, siapa boleh tuh? Saya mau nanya Kak, Iya, boleh. ya mungkin yang tadi kan pertanyaan tadi dari teman-teman yang udah kerja nih. Nah ini saya mewakili teman-teman yang belum pernah kerja nih. Jadi kalau misalkan kan tadi baiknya kita menampilkan pekerjaan-pekerjaan sebelumnya atau proyek-proyek yang pernah dilakukan. Nah kalau misalkan belum kerja, apakah boleh gitu? Kalau misalkan kita menampilkan kayak project-project pribadi yang nggak ada usernya gitu, karena kita yang bikin sendiri untuk latihan gitu. Jadi kan produknya memang tidak digunakan oleh user atau ya tidak ada usernya gitu. Nah itu boleh nggak? Kayak misalkan ini bikin clone dari aplikasi apa gitu, atau bikin clone Airbnb gitu, atau bikin clone Shopee misal, atau juga ya project serupa gitu, tapi bikin sendiri gitu. Nah, itu kira-kira bagusnya gitu, dan kalaupun bagus kira-kira baiknya baiknya ada minimum fitur atau minimal apa aja yang bisa di yang bagus untuk dimasukkan ke dalam project portfolio itu gitu. Oke. Kalau kayak gitu bisa banget sih project-project dummy gitu ya jatuhnya. Itu bisa tuh dicantumin ke project-project yang kita punya di LinkedIn ya, terutama, atau mungkin di CV juga boleh. Jadi itu project-project kayak gitu kan jatuhnya kita belajar kan ya, belajar untuk pakai teknologinya untuk mengerjakan dengan teknologi tersebut. Nah itu bagus tuh sebenarnya, karena dengan kayak gitu kita bisa menjelaskan juga ke HR atau ke user pas kita wawancara itu kita benar-benar pernah nih ngerjain atau kita punya pengalamannya nih pakai si framework atau pakai si bahasa pemrograman itu gitu. Nah fitur-fiturnya mungkin kalau saya salahin mungkin CRUD deh, fitur CRUD, jadi create, read, update, sama delete itu jadi basic yang bisa dibilang fitur yang basic yang ada di hampir semua produk atau hampir semua project yang dikerjakan gitu. Oleh misalnya kalau udah full time kita dapat kerjaan itu pasti ngerjainnya itu tuh create, read, update, sama delete. Nah itu bisa ditampilkan di project kita jadi fitur yang kita bikin, di fitur dummy fitur gitu kan. Katakanlah datanya cuma data dummy atau nampilin data-data bukan data real user gitu, itu nggak apa-apa, karena dari situ kan bisa terlihat skill kita tuh sebenarnya kita juga paham nih untuk bikin CRUD itu seperti apa gitu kan, kurang lebih. Iya nih, sama satu lagi nih, ini pertanyaannya melanjutkan jawaban yang tadi gitu. Boleh. Kalau misalkan tadi ya pengalaman kerja di mana atau pernah mengerjakan proyek apa, itu kan ada luarannya gitu. Kayak misalkan ya saya pernah ngerjain proyek ini gitu, bikin aplikasi A gitu, sehingga ada sekian user yang memakai, atau saya pernah ngerjain proyek ini untuk klien B sehingga mereka dapat meningkatkan penjualan produk sekian persen. Nah, kalau misalkan proyeknya dummy gitu, kira-kira untuk mengganti itu gitu, di deskripsinya tuh kita masukin apa gitu, supaya deskripsinya tuh nggak kosong-kosong amat tuh, atau supaya ada luarannya lah gitu, nggak cuma deskripsinya aja gitu.
Oke, oke. Mungkin kalau luarannya balik lagi tadi ke yang fitur share UD ya. Ini kita bisa jelasin di situ itu di deskripsiin project itu tuh kita berhasil atau luarannya itu bisa bikin satu CRUD yang dia working well gitu, bekerja dengan baik. Tuh, jadi bisa nge-create data baru, nge-read, terus update data, terus nge-delete gitu. Dan tanpa ada bug atau tanpa ada error itu juga udah jadi satu luaran. Jadi satu yang dihasilkan gitu, tanpa harus misalnya kayak data user sekian orang atau mungkin pencapaian yang lain gitu, nggak apa-apa. Nggak usah. Tapi dengan adanya fitur CRUD itu, sebenarnya itu juga ada satu output, satu keluaran yang bisa ditampilkan ke deskripsinya itu. Gitu, Kang. Mau sharing dikit boleh? Boleh, boleh, boleh. Oke, mungkin sedikit berbagi buat teman-teman juga sekalian menjawab nambahin dikit lah ya buat yang pertanyaan Kang Usman. Jadi salah satu project di LinkedIn saya juga itu merupakan project dummy. Nah, itu projectnya namanya Introspect Time nih. Saya izin share screen ya. Boleh, boleh, boleh. Mana ya? Nah ini. Oke, nah yang ini tuh merupakan project dummy nih. Jadi si Introspect Time. Terus projectnya tuh cuman gini doang nih. Bentar. Nah ini ya, si projectnya cuman gini doang. Terus jadi yang kenapa saya masukin ini di LinkedIn karena lumayan representatif buat belajar skill bikin ini gitu. Suaranya hilang ya. Saya nggak ada Iya, suaranya. suaranya hilang ya, Kang Lutfi. Cek. Sekarang gimana? Ada. Gini jelas ya? Jelas. Oke. Nah, jadi yang saya bagikan itu kurang lebih gini. Ketika bikin project, walaupun memang dia cuman CRUD atau brand gitu ya, ini dikemas dengan emosi atau perasaan. Jadi kita bikin ini tuh tujuannya buat apa gitu. Jadi kayak ada judulnya, nggak cuman CRUD doang gitu. Walaupun memang fiturnya cuman CRUD Hungkul gitu nih. Contohnya kayak gini, ya. Si aplikasi ini tuh cuman buat bikin timer aja. Nih, timer tuh bikin. Udah aja gitu doang nih. Nah, tapi dikemas sedemikian rupa. Dibilang bahwa si project ini tuh meningkatkan fokus, terus ngasih teori di project ini. Jadi teorinya itu adalah kita cuma punya waktu 24 jam, terus kita harus tahu 24 jam kita tuh kita pakai apa aja. Nah, contohnya ada pembagian waktunya. Nah, kalau saya bikinnya kayak gini. Jadi dikemasnya kira-kira ada judulnya atau punya background gitu, atau ada side story dari project itu kenapa dibuat. Paling gitu, Kang. Jadi nggak kosong cuman CRUD doang gitu. Nah, saya kirimnya taruhnya pakai ini atau dibikinnya pakai side story gitu. Terus untuk di LinkedIn-nya saya cuma naruh gini aja nih. Nah, jadi ada story-nya saya taruh di sini. Tuh. Oke. Bisa Ada sedikit teorinya lah gitu. Nah, ini saya nggak bisa nih, kemarin nggak tahu belum nemu, makanya linknya saya taruh di sini nih. Itu diedit, Kang, yang gambar pensil itu. Terus kalau nggak salah nanti nambahin ini bisa deh. Nah, itu edit lagi. Iya. Ke bawah add media kalau nggak salah. Oh, ini. Oh iya. Nah, itu. Oke, mantap. Oke, sip. Sekian mungkin sharing dari saya. Hatur nuhun, semoga bermanfaat buat yang lain sharingnya. Oke, thank you Kang Lutfi dan Kang Wildan. Cukup membantu. Nah, mungkin nanti pertanyaan lanjutannya kayaknya bakal di sesi berikutnya nih, karena terlalu takutnya ada yang punya agenda lain. Iya, boleh, silakan. Boleh. Iya.
Ya, betul. Karena waktu sudah 25.1 ya, walaupun kita targetkan 24.5, saking menariknya, begitu excitednya pertanyaan-pertanyaan yang mau dilontarkan, tapi kita akan terus lanjut lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jangan takut, ada lagi pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita akan rencanakan di grup WhatsApp yang tadi sudah saya kirimkan. Jadi mohon teman-teman yang masih belum join, yuk join di grup WhatsApp yang tadi. Boleh sekalian juga bantu dikirimkan feedback dari teman-teman melalui Google Form yang akan diberikan pada kolom chat. Juga ini bukan pertemuan terakhir, tapi ini pertemuan pertama dan kita tidak akan berakhir kalau teman-teman belum dapat kerja. Jadi terus kita akan punya sharing session sampai teman-teman semua punya kerja dan punya karir dan sampai goal pokoknya. Kita pengen teman-teman punya success story di komunitas ini. Ya, mungkin boleh teman-teman bantu isi. Boleh bantu isi di form feedback biar kita akan jadi lebih baik lagi, lebih bagus lagi untuk melayani teman-teman di komunitas alumni Jabar Coding Camp ini. Boleh kolom chatnya juga, ini saya copy link address untuk masuk ke grup WhatsApp ya. Nanti kita akan sama-sama lagi ketemu lagi sama Kang Wildan, masih terus berlanjut mau ada mock up interview ya Kang ya? Boleh, betul. Kalau boleh tahu mock up interview itu apa sih Kang? Mock up interview itu jadi nanti inti acaranya itu mau saya bikin ini ya, wawancara kayak dummy wawancara sebenarnya, tapi itu bakal feel-nya itu atau rasanya itu bakal kayak wawancara kerja beneran gitu. Jadi kayak nanti itu saya bakal nanya-nanya tentang si kandidatnya atau peserta yang ikut di acara tersebut gitu. Yang perlu kita persiapkan apa ya Kang ya? Apa kita perlu siapkan CV? Minimal CV sama LinkedIn sih. Jadi dari situ bisa saya screening tuh si kandidat atau peserta ini yang ikut ini apa sih pengalamannya atau skill-skillnya apa sih gitu. Akan dikasih tes IQ nggak nih Kang? Atau tes minat bakat nih kita? Kayaknya nggak perlu ya kalau kayak gitu. Ya. Kita mock up interview sih. Cuma kalaupun pengen ada tes coding mungkin boleh juga tuh. Cuma ya kita belum tahu nih gimana batasan tes codingnya juga gitu ya. Betul. Nanti kita coba jadwalkan ya. Makanya kita perlu engagement di grup chat WhatsApp ini ya. Karena supaya nggak terlalu bejibun. Kalau di grup yang Telegram itu kita punya alumni 700 orang, tapi yang benar-benar mau fokus dan mau dapat kerja, mau penuhin karirnya, ya di sini aja. Kita bukan mengkotakan, tapi kita menspesialkan yang mau. Betul. Supaya ini ya goal juga ya dapat kerja gitu ya. Betul. Nggak ngejar kuantitas, kita kejar kualitas kok. Betul. Oke. Nanti kalau ada kualitas juga kuantitas menyusul lah. Insyaallah. Oke, teman-teman, masih ada yang belum ngisi? Aman? Ini saya tunggu nih sampai semenit lagi nih, sampai 20.55, mana pada mau istirahat ya. Kita juga sambil dokumentasi deh foto ya. Boleh dibantu, ini gimana ya kalau di Google Meet? Untuk foto bersusun. Oke, ini nih. Oke, boleh sama-sama ya. Boleh bantu open cam dulu, kita mau dokumentasi. Ya, hitung mundur 10 ya. 10, 9, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Itu ada yang on cam lagi. Oke, satu kali lagi dong ya kalau gitu. Boleh semua on cam, boleh. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih. Oh iya, kameranya rusak, nggak apa-apa. Nanti pertemuan berikutnya kita foto lagi ya. Kalau gitu, saya cukupkan buat malam ini. Tapi sekali lagi saya ingatkan, ini kita masih lanjut lagi. Ada pertemuan berikutnya untuk mock up interview. Terima kasih buat kehadirannya teman-teman. Kita akan update lagi di segala sosial medianya JCC. Saya mewakili teman-teman pengurus dan berterima kasih untuk Kang Wildan Hakim untuk partisipasinya dan ilmunya.
Terima kasih juga buat teman-teman untuk partisipasinya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Oke, terima kasih Kang. Terima kasih Kang. Terima kasih ya Kang ya. Izin pamit. Nanti ketemu lagi, insya Allah.